Bro, tau nggak yang tung 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 sahur itu dari Indonesia itu, bro? Hah? Indonesia? Apa itu? Gimana jadinya kalau Indonesia itu nggak ada? Jadi, ada penulis bernama Yudi Latif yang menuliskan buku berjudul Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia, yang sangat saya sarankan kalian baca karena topik yang dibahas sangat mendalam dan sangat menarik. Buku ini bikin kamu bener-bener mikir, emang ada ngaruhnya ya? Indonesia ada atau nggak ada di dunia ini? Hah? Indonesia kalau nggak ada ya tetap gitu-gitu aja. Anda salah. Ya gimana ya? Mikir aja. Negara kita dijajah Belanda itu buat apa ya? Tahu atau tidak, Indonesia kontribusinya ke dunia itu lebih dari yang kau pikirkan. Dan buku ini membahas exactly itu. Tentu aku akan jelasin ke adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu Geologi, Geografi, dan Oceanografi Indonesia. Ya, pokoknya Indonesia itu ya penting banget secara posisi maupun struktur alamnya. Secara geologi, Indonesia sangat kaya sumber dayanya. Contohnya yaitu gunung berapi, ya mineral bos. Lalu geografi. Indonesia memiliki posisi strategis yaitu jalur perdagangan dunia. Oceanografi. Laut Indonesia menjadi penghubung samudra global. Secara sumber daya dan komoditas. Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang besar yang berpengaruh ke dunia. Contohnya seperti mineral, hutan, dan komoditas kayak rempah, sawit, dan lain-lainnya. Juga ini menjadi alasan utama Indonesia dulunya dijajah dan masih penting sampai sekarang secara ekonomi. Herbal dan keindahan alam. Bagian ini cukup jelas ya kontribusi Indonesia ke dunia. Jamu dan herbal menjadi pengobatan tradisional dan keindahan alam menjadi pariwisata global. Mama, aku mau ke pantai. Kita di Samarinda deh. Prasejarah dan maritim. Indonesia punya peran yang penting dalam sejarah manusia dan pelayaran. Secara prasejarah yaitu fosil dan perkembangan manusia. Secara maritim yaitu jalur perdagangan dan budaya antar negara. Kerajaan, arsitektur, dan seni. Peradaban Indonesia punya pengaruh yang besar bagi budaya tiga hal tersebut. Kerajaan sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan, arsitektur dan seni sebagai identitas budaya yang unik dan diakui oleh dunia. Kuliner. Ya, makanan Indonesia, enak banget guys. Udah jelas pengaruhnya makanan Indonesia ke seluruh dunia seperti nasi goreng atau sate ayam atau chicken bakso. Selain makanan juga banyak rempah yang menyebar ke seluruh dunia. Ya, terhitung kuliner kan ya guys. Masih banyak guys. Penjajahan dan kemerdekaan. Indonesia penting dalam sejarah kolonialisme dan perjuangannya dalam kemerdekaan. Dalam hal penjajahan yaitu eksploitasi besar, dalam hal kemerdekaan yaitu bisa menjadi inspirasi bagi negara lain. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Intinya ya peran Indonesia dalam politik global. Dalam hal Asia Afrika itu terdapat solidaritas negara yang berkembang dan dalam hal Juanda konsep negara kepulauan diakui oleh dunia. Yeay. Terakhir, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bahasa. Tiga hal tersebut menjadi identitas dan ide besarnya Indonesia dan juga bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, ya persatuan dalam perbedaan, mengajarkan kita untuk menerima perbedaan dan tidak membeda-bedakan orang. Pancasila sebagai dasar nilai negara dan juga sebagai contoh kalau sebenarnya negara itu bisa berbeda ideologinya dan tidak harus mengikuti template yang sudah jadi. Bahasa Indonesia selain sebagai alat pemersatu bangsa yang ya walaupun negara kita beda-beda semua bahasanya ya disatukan oleh satu bahasa Indonesia juga ya gimana dunia kalau nggak ada bahasa Indonesia ya kan nggak ada nya nggak ada lagu sejuta umat nggak ada dangdut koplo nggak ada sound horek. Intinya banyak ya guys ya pengaruhnya Indonesia ke dunia ini. Tapi kita sebenarnya ada topik utama lagi yang mau kita bahas, yaitu tentang visi keadilan sosial di masyarakat Indonesia. Ngomong-ngomong tentang keadilan nih, apa ya? Oh ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Walaupun sebagian sudah terjadi keadilan, tetapi ada suatu fenomena yang dinamakan dengan realita. Di satu sisi kita punya Crazy Rich Dubai Pilaris Labubu, dan di sisi berikutnya kita punya warga average Papua Pegunungan. Siapakah yang menang? Keduanya merupakan WNI. Ya, di sini kita bisa lihat perbandingan kelas sosial di negara Indonesia kita. Kerja bagus. Kenapa sih bisa begini? Ya, ada beberapa faktor utama. Yang pertama, distribusi kekayaan yang nggak merata. Ya, kekayaannya seringkali berputar di kelompok tertentu saja. Yang kedua, tentu saja akses pendidikan yang beda jauh. Orang-orang yang pendidikannya bagus punya peluang lebih besar untuk sukses. Ketiga, lapangan pekerjaan 19 juta yang terbatas dan tidak merata. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudku, mentang-mentang Pancasila ada keadilan sosial bukan berarti Indonesia itu sudah mencapai keadilan sosial. Tapi keadilan sosial tuh masih diperjuangkan. Ya, masih banyak bagian yang perlu diperbaiki. Tapi namanya juga visi, bukan aksi. Tapi suatu hari semua visi-visi kita ini mau nggak mau harus menjadi aksi. Sesuatu yang kita lihat sesungguhnya di dunia ini. Oh ya, kalau nggak ada Indonesia nggak ada Triple T.